ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masih dalam pembahasan seputar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keterangan-keterangan dan uraian Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Abdurrahim Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Ya, dari Alfiyah beliau yang berjudul Nadmud Durrus Saniyah fi Siyariz Zakiyah. Baik, Al-Hafidh Zainuddin Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Kita akan membaca bait syair yang ke-358. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, nadaruhu lil ardi minhu aktharu ila as-samai khafidun id yanduru. Sini beliau berbicara tentang bagaimana pandangan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan beliau itu selalu melihat ke tanah, melihat ke bumi. Dan itu lebih banyak daripada beliau memandang ke langit. Lebih banyak daripada beliau memandang ke langit. Iya. Khafidun id yanzuru. Beliau menundukkan pandangan kalau beliau melihat. Baik. Jadi ini salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Diterangkan bahwa beliau ketika memandang, betul kadang beliau memandang ke tanah, kadang ada suatu waktu beliau memandang ke langit. Hanya saja kebanyakannya kalau beliau memandang, itu beliau memandang ke tanah, memandang ke bawah. Itu gambaran terkait dengan rasa malu sebelumnya dan juga terkait dengan pembahasan tawadhu, kerendahan hati yang akan datang setelahnya. Iya, itu berkaitan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau mengangkat pandangannya ke langit di kondisi tertentu. Seperti misalnya datang di dalam sebuah riwayat oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di di sebuah rukun, lalu beliau mengangkat pandangannya ke langit, kemudian beliau tertawa. Ya, kenapa beliau tertawa? Beliau menjelaskan hadits tentang bagaimana hila yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dia senang mengakal-akali sesuatu hingga sesuatu yang diharamkan kadang mereka gambarkan seperti dihalalkan. Baik. Jadi secara umum hadits yang dimaksud oleh penulis di sini ada di riwayat At-Tirmidzi. Hanya saja ada pembahasannya terkait dengan riwayatnya, tapi makna yang beliau terangkan secara global adalah hal yang mencocoki dari
sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bentuk rasa malu dan kerendahan hati. Iya. Kemudian beliau berkata, "Aktsaruhum tawadhu'an yujibu da'iyahu ba'idun aw qaribu." Ba'idun aw qaribu. Beliau adalah orang yang paling banyak tawadhu, paling merendah hati. Sifat beliau yang lainnya. Dari akhlak beliau, beliau adalah orang yang paling tawadhu. Yujibu da'iyahu. Beliau menjawab siapa saja yang mengundangnya. Jadi kalau dia mengundangnya, beliau jawab. Orang jauh maupun orang dekat. Orang jauh maupun orang dekat. Bin abdinau hurrin faqirin au ghani. Apakah dia seorang budak atau seorang yang merdeka, seorang yang fakir atau seorang yang kaya, beliau tidak membedakan. Kalau dia mengundang beliau dan beliau bisa memenuhi undangan, maka beliau jawab undangan siapapun. Apakah seorang yang merdeka atau seorang budak, seorang yang fakir, seorang yang kaya, kerabat dekat maupun kerabat jauh. Ya, kerabat dekat maupun kerabat jauh. Baik. Dan ini dari kerendahan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penghormatannya kepada manusia. Penghormatannya kepada manusia. Ya, biasanya seorang itu kalau dia punya kecintaan dan keikhlasan, maka dia tidak membedakan siapapun yang memanggilnya. Tapi kadang seorang punya kecondongan-kecondongan. Ada misalnya orang yang lebih diharapkan kedekatannya, atau ada hubungan bisnis dengannya, atau ada hubungan keduniaan dengannya, kadang lebih didahulukan di atas yang lainnya. Ya, dan pendahuluan di situ dimaklumi ya, itu sudah terkait dengan hal-hal keduniaan. Tapi Rasulullah SAW kelihatannya beliau tidak membedakan siapapun. Iya. Kemudian dari akhlak beliau lainnya, kata beliau, warhamun nasi bi kulli mu'mini wa ta'ifi ya'ruhu. Jadi itu di wa ta'ifin ya'ruhu hatta al-khirrah yusqilahal ina'a ghairu marrah. Dari akhlak beliau lainnya, beliau adalah orang yang paling merahmati manusia, merahmati manusia, terkhususnya setiap mukmin. Ya, paling perahmat di antara manusia terhadap seorang mukmin, bahkan siapapun yang mengitari beliau, apapun yang mengitari beliau. Sampai kalau yang mengitari beliau seekor kucing, Nabi juga perahmat. Bagaimana rahmatnya? Beliau berikan padanya bejana, dituangkan padanya bejana, ya, beberapa kali. Itu dari tawadhu beliau dari rahmat beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari rahmat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat untuk seluruh makhluk. Rahmat untuk manusia, rahmat untuk jin, rahmat untuk hewan-hewan. Ya. Itu bahasa lil alamin. Karena itu agama dan syariat beliau
mencakup semuanya. Rahmat untuk semuanya. Rahmat untuk semuanya. Sampai hewan-hewan saja tercakup di dalam rahmat agama. Tumbuhan-tumbuhan, bumi-bumi yang dipijak. Itulah seorang mukmin yang mengenal keislaman, orang-orang yang salih. Iya. Orang-orang yang salih. Ketika dia meninggal, ditangisi oleh langit dan bumi. Beda dengan orang kafir, orang yang merusak. Kalau dia meninggal, istaraha minhul ibadu wal biladu wal ibad. Beristirahat darinya segenap hamba dari negeri-negeri, semuanya beristirahat darinya. Dan ketika disebutkan Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard." Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Enggak perlu disedihkan. Justru kegembiraan dengan kebinasaan mereka merusak di atas muka bumi. Iya. Jadi agama ini rahmat. Dan rahmatnya itu mencakup seluruh makhluk. Dan rahmat bukan di satu sudut, satu bidang. Rahmat dalam segala hal. Rahmat dalam segala hal. Jadi kalau terhadap hewan saja, tumbuh-tumbuhan, bumi, sedemikian rahmatnya. Apalagi terhadap manusia. Juga terhadap orang kafir sekalipun. Terhadap orang kafir sekalipun. Karena itu tidak ada di dalam hukum-hukum syariat manapun yang seperti syariat Islam dalam merahmati makhluk. Etika di dalam berinteraksi dengan manusia walaupun itu non-muslim. Iya. Terlihat rahmat di dalam agama. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling perahmat. Beliau adalah orang yang paling perahmat. Iya. Arhamun nas. Manusia yang paling memiliki rahmat terhadap orang lain. Baik, dan ini kalau kita berbicara tentang rahmat beliau, ini pembahasan panjang ya. Kemudian kata beliau, kana a'affan nas. Jadi dari rahmatnya sampai kalau kucing sekalipun berada di sekitarnya, maka Nabi SAW memberi bejana. Itu dari rahmat beliau. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menganjurkan para sahabatnya untuk berlaku rahmat. Untuk berlaku rahmat. Sampai ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, saya punya sejumlah anak." Dia sebutkan jumlahnya. Tidak ada seorang pun yang saya cium. Ya. Jadi kadang sebagian orang dia menganggap pendidikannya benar. Wah, ini anak-anak saya harus latih menjadi pemberani, orang yang tegas. Tapi tidak pernah dia cium. Artinya apa? Dia tidak ajari rahmat kepada anak-anaknya. Ya, dan tidak seperti itu. Akhlak itu bisa berkumpul pada seseorang. Dia bisa menjadi orang yang paling pemberani, bisa juga menjadi orang yang paling perahmat. Iya. Bisa menjadi orang yang sangat murah senyum, bisa juga menjadi orang yang mudah menangis karena mudah tersentuh. Itu tidak bertentangan, itu semua dari akhlak-akhlak yang baik berkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian dikatakan wa kana a'affan nasi laysa yumsiku aydiya man laysa lahunna yamliku yubayi'un nisaa la yusafihu aydiyahunna bal kalamun salihu. Beliau ini adalah a'affun nas, manusia yang paling afif, manusia yang paling memiliki iffah.
kesucian, menjaga kehormatan diri, tidak mendekati hal-hal yang bisa merusak dirinya. Itu afif namanya. Ya, punya iffah. Jelas ya, karena itu orang yang belum mampu menikah itu disuruh memiliki iffah. Waliyasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaknya orang yang belum mampu menikah dia menjaga iffahnya sampai Allah beri kecukupan kepadanya. Menjaga iffah artinya apa? Kalau dia belum mampu menikah, dia jangan mendekati zina, jangan mendekati memandang kepada hal yang tidak halal, hal yang diharamkan. Ya, itu diantara bentuk-bentuk menjaga kehormatan diri. Dan di sini diberi contoh ya bagaimana Nabi itu sangat iffah sekali, karena beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang tidak di dalam kepemilikannya. Nah, ini bahasa kepemilikan lengkap ya. Ya, maksudnya kalau bahasa kepemilikan itu artinya bisa bermakna perempuan yang istrinya, yang merupakan kepemilikan perempuan yang merupakan istrinya, atau siapa yang merupakan budaknya. Siapa yang merupakan budaknya. Karena cuma dua hal ini yang dihalalkan. Nah, itu disifatkan kaum mukminin di dalam Al-Quran, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kaum mukminin itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri atau budak yang dia miliki. Budak yang dia miliki. Iya. Jadi bahasa kepemilikan itu lebih identik dengan perbudakan. Adapun istri itu masuk di dalam bahasa akad pernikahan. Dia kalimat tersendiri. Walaupun ya pernikahan itu artinya dijadikan si istri itu menjadi miliknya, halal bagi dia. Halal bagi dia. Karena itu di antara bahasa-bahasa lafaz-lafaz menikahkan di buku-buku fikih itu bisa dibahasakan zawwattukaha, aku nikahkan kamu dengannya. Dan bisa juga dibahasakan malaktukaha, aku jadikan engkau memilikinya. Jelas ya? Karena itu penulis memakai bahasa ini. Ya. Nah, itu semuanya adalah jalur yang dihalalkan. Tapi perlu diingat ya bahwa budak itu bukan penafsiran seenaknya saja. Budak itu bukan bahasa Indonesia. Ya, apalagi bahasa Malaysia ya. Kalau budak bahasa Malaysia lebih luas lagi. Ini anak-anak kecil nih, budak-budak kecil namanya kalau bahasa Malaysia. Jelas ya? Nah, budak itu milkul yamin dalam bahasa syariat itu artinya siapa yang dimiliki ya dari tawanan-tawanan perang. Nah, ini syariat perbudakan itu ada di semua agama. Ada di agama-agama sebelum agama Islam. Ya, perbudakan itu sudah ada sebelum datangnya Islam. Ada di agama Yahudi, ada di agama Nasara, ada di agama Islam. Hanya saja Islam datang dengan pengaturan yang paling indahnya, pengaturan yang paling baiknya. Ya, kalau misalnya ada tawanan perang, lalu tawanan ini menjadi budak, mereka menjadi budak itu banyak sudut syar'inya yang diinginkan di dalam syariat. Di antaranya
mereka apabila berada di tengah umat Islam, maka mereka dapat nafkah. Sebab kepemilikan itu mewajibkan ada nafkah. Ya, siapa yang memiliki budak, dia wajib memberi makan budaknya. Wajib untuk menafkahinya. Jelas ya? Karena itu nafkah itu ada 3 sebabnya kalau di dalam kewajiban memberi nafkah. Ada karena hubungan nasab, ada karena hubungan pernikahan, dan ada karena kepemilikan. Nah, ini masalah budak. Diberi bab khusus di dalam syariat. Karena budak itu bukan untuk dizalimi di dalam syariat. Tapi ada maksud-maksud besar di dalam pensyariatan. Karena mereka yang tidak terikat dengan aturan Islam di atas kekufuran, itu bila dibiarkan berbuat kerusakan di atas muka bumi dengan kekafiran, dengan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan berupa perzinahan, meminum khamar dan sebagainya. Nah, begitu mereka hidup di tengah kaum muslimin, maka dia di bawah pengawasan dari tuannya. Kemudian dia akan melihat akhlaknya dari umat Islam. Nah, selain daripada itu, dianjurkan untuk membebaskan budak. Dan itu dari ketaatan yang sangat besar. Ketaatan yang sangat apa? Sangat besar. Bahkan dijadikan pembebasan budak itu sebagai pahala seperti dia dibebaskan dari api neraka. Di pembahasan kafarah, kalau misalnya ada kafarah dihar misalnya, ya, maka salah satunya adalah membebaskan budak. Atau misalnya ada kafarah melanggar di bulan Ramadan berpuasa, salah satunya adalah membebaskan budak. Nah, itu dijadikan sebagai lahan ketaatan besar di dalam agama. Dan diberi pahala orang yang mendidik budaknya dengan baik sampai dia berislam, bagus akhlaknya, kemudian dia bebaskan. Iya. Apalagi setelah dia bebaskan, dia nikahi kalau itu perempuan. Jelas ya? Maka dia dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Nah, itu keindahan syariat di dalam hal ini. Jadi perbudakan itu ketentuan berjalan di tengah manusia, ada di syariat semua agama. Iya. Mau tidak mau dia akan berlanjut sampai hari kiamat. Berlanjut hingga hari kiamat. Ya, sepanjang jihad itu berlangsung sampai hari kiamat, maka pasti hukum tetap ada. Hukum itu tetap ada. Jelas ya? Maka ini yang dibahasakan oleh penulis tentang kepemilikan. Iya. Nah, itu 2 hukumnya ya. Kalau di masa sekarang ini, sekarang lagi rame-rame membahas orang-orang yang menghalalkan zina dengan alasan milkul yamin, ya ini dimaklumi aja ya, dari keajaiban-keajaiban ya kaum munafikin dan orang-orang zindik, orang-orang kafir yang ingin merusak di tengah umat Islam. Ya biasa begitu, memelintir ayat-ayat, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengerti hakikat ya dari tuntunan syariat. Baik. Jadi Rasulullah itu manusia yang paling afif, paling suci, paling menjaga kehormatannya. Tidak pernah beliau menyentuh tangan perempuan yang tidak halal baginya. Terus bagaimana kalau terjadi baiat? Kan perempuan juga berbaiat kepada Nabi. Ya. Kata beliau, yubayi'un nisa'a la yusafihu. Nabi membaiat perempuan tetapi tidak berjabat tangan. Ya, kalau beliau berjabat tangan, memegang tangan, itu untuk siapa? Untuk laki-laki saja. Adapun perempuan, Nabi tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Itu syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Inni la usafihun nisa." Sungguhnya aku tidak menyalami perempuan. Iya. Jadi kalau ada yang berkata nggak apa-apa salaman dengan perempuan, yang penting niatnya. Ya. Ini dari kejahilan ya. Di antara manusia-manusia yang jahil di masa ini yang membolehkan jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram itu ciri Hizbut Tahrir dari pemikirannya.
Jelas ya? Itu adalah hal yang batil. Menyelisihi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri telah menegaskan dalam hadits Ma'qil bin Yasar riwayat At-Tabarani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Beliau berkata, la yuta'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin khairul lahu min an tamassahu imra'atun laysat mahraman lah. Andai kata salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi di atas kepalanya, maka itu lebih baik baginya daripada dia disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya. Baik. Jadi dari kebersihan iffah beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. La yusafihu aydiyahunna, tidak pernah bersalaman dengan tangan-tangan mereka. Bal kalamun salihu, yang terjadi cuman berbicara dengan pembicaraan yang salih, pembicaraan yang baik. Ya, berbicara sesuai dengan kadar keperluan. Sesuai dengan kadar keperluan. Kadang Nabi menjawab apa yang mereka tanyakan. Kalau baiat, Nabi terangkan apa kewajiban mereka. Ya. Dan dimaklumi ya, baiat itu ketika para sahabat membaiat, mereka tidak membaiat Nabi untuk segala hal. Cuma membaiat di hal-hal tertentu saja. Misalnya berbaiat untuk tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat zina, tidak membunuh. Nah, itu bentuk baiat. Ada membaiat Nabi, berbaiat untuk menasihati seorang muslim dan taat kepada pemerintah. Nah, baiat di sudut itu. Jelas ya? Kalau sekarang ini Masya Allah ya, jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok, kalau pernah lihat baiat-baiat Ikhwanul Muslimin dan kelompok yang sepaham dengan mereka, itu baiatnya Masya Allah, berbaiat di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi lebih hebat dari para sahabat. Para sahabat aja nggak ada yang berbaiat di atas Al-Quran dan Sunnah. Berbaiat di atas Al-Quran dan Sunnah itu artinya dia komitmen mau melakukan semuanya. Dia jamin dirinya bisa melakukannya. Dan itu tidak dilakukan oleh siapa? Oleh para sahabat. Baik. Jadi baiat itu ya kadang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kadang sebagian sahabat ingin berbaiat pada hal tertentu dan Nabi menerimanya. Nabi menerimanya. Baik. Kemudian dari sifat beliau yang lainnya, asyadduhum li sahbihi ikrama, laysa yamuddu rijlahu ihtirama. Laysa yamuddu rijlahu ihtirama. Ini di dalam masalah memuliakan. Ya. Di dalam masalah memuliakan. Jadi beliau ini adalah orang yang paling memuliakan para sahabatnya. Paling memuliakannya. Jadi tidak ada dari Nabi itu kesan menghinakan orang, menganggap remeh orang. Iya. Tetapi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemuliaan. Beliau memuliakan. Karena itu kaki beliau itu beliau tidak luruskan. Ya, tidak beliau luruskan di depan orang untuk memuliakan mereka, menghormati mereka. Ya, dan ini penulis rahimahullahu taala beliau berpakai di atas hal ini, beliau berdasarkan sebuah riwayat ya. Berdasarkan sebuah riwayat diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Marasil. Ya, dikatakan kana awqaran nas fi majlisihi. Nabi itu orang yang paling berwibawa di majelisnya. La yakadu yakhruju syai'an min atrafihi ikraman wa ihtiraman lahu. Dari anggota badannya hampir tidak pernah keluar untuk memuliakan ya, dan menghormati orang-orang yang duduk bersamanya. Tapi ini namanya saja diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Marasil. Tahu Al-Marasil? Buku yang memuat hadits-hadits mursal. Nah, hadits mursal itu adalah hadits yang lemah. Tapi pada dasarnya memuliakan, menghormati itu benar. Tapi hukum meluruskan kaki boleh atau tidak? Boleh saja. Ya, belum tentu seorang meluruskan kaki itu tidak menghormati, belum tentu. Karena kalau dia luruskan kakinya di tengah para sahabatnya,
Nah, itu malah lebih bagus, kelihatan semakin akrab, dekat. Jelas ya? Jadi kalau orang-orang yang misalnya kawan-kawan dekatnya atau orang-orang yang dihadapi dengan gaya serius misalnya, bisa-bisa dia tidak bisa bicara, ya kan? Jadi pertemuannya kayak formal sekali, ya. Nah, ini kadang nggak cocok juga dari arah seperti itu. Tapi orang yang duduk bermajelis, kadang dilihat maksud majelis itu untuk apa. Ya, kalau majelis itu adalah untuk memuliakan, kemudian lebih akrab, lebih dekat, ya settingan majelisnya pasti ada hal-hal yang mengarah ke sana. Tapi kalau dia duduknya misalnya formal sekali, ya, dia jaga ya semua kondisinya, meliriknya saja ada gayanya, ya orang bicara saja sungkan untuk hal yang seperti itu. Jelas ya? Karena itu ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah duduk, ya, dan beliau singkap sebagian dari kakinya, masuk Abu Bakar As-Siddiq, beliau tetap di keadaannya, beliau tidak merubahnya. Masuk Umar, beliau tetap di keadaannya, tidak merubahnya. Begitu masuk Utsman, beliau duduk dan beliau rapikan bajunya. Ya, ketika Utsman masuk, ya, kemudian Nabi berkata, Utsman ini sangat pemalu. Kalau saya di kondisi seperti itu, dia nanti nggak bisa bicara, tidak bisa bicara. Maka Nabi terangkan bahwa Utsman ini para malaikat saja malu darinya, saking pemalunya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Baik, jadi Al-Hafidz Al-Iraqi di sini beliau membawakan sudut dari akhlak Nabi itu di kondisi tertentu. Di kondisi tertentu. Memang kalau sebagian orang kadang di posisi duduk sudah sempit, ya, lalu dia panjangkan kakinya ke orang, nah, itu kan tidak bagus ya, tidak menghormati. Ya, tapi di dalam hal yang sifatnya lebih akrab, bersahabat, bahkan terkesan memuliakan, maka itu nggak ada masalah, insyaallah taala. Baik. Jadi ada dua ya, beliau memuliakan dan beliau juga menghormati orang. Menghormati orang. Ya. Kemudian kata beliau, bainahum walam yakun yuqaddimu rukbatahu alal jalisi yukrimu. Ya. Jadi beliau tidak memanjangkan kakinya di tengah mereka, dan beliau juga tidak memajukan lututnya terhadap orang yang duduk untuk memuliakan mereka. Nah, ini sama ya pembahasannya. Kemudian kata beliau, paman badihatan ra'aku habah taba'an wa man khalatahu ahabbah. Ya. Baik, saya ulangi ya. Paman badihatan ra'aku habahu taba'an wa man khalatahu ahabbahu. Siapa yang melihat Nabi SAW badihatan, memang sudah alami seperti itu, langsung, ya, nyambung seperti itu badiha namanya. Ya. Tidak ada apa namanya? Settingan, tidak ada kasat kusut, kemudian tidak membebani diri. Tapi siapa yang melihat beliau itu pasti akan segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari tabiat beliau. Tapi kalau dia sudah bergaul dengan Nabi, pasti dia akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan itu kita lihat ya dari para ulama. Imam Malik rahimahullah itu di biografinya itu disebut orang-orang cinta sekali kepada Imam Malik. Penduduk Madinah itu luar biasa kecintaannya kepada Imam Malik. Tapi Imam Malik kalau seorang sudah duduk di depannya itu segan sekali kepada Imam Malik. Ya. Sampai kalau ada yang bertanya, dia tidak sanggup mengangkat kepalanya. Karena itu Imam Malik dibahasakan. Sebagaimana kata seorang penyair, ya'bal jawaba fala yuraja'u haibatan wasailuna nawakisul adqani. Kalau dia tidak mau menjawab, tidak ada yang berani bertanya ulang. Kalau sudah ditanya misalnya, Imam Malik diam, tidak menjawab, tidak ada yang berani bertanya. Jadi apa jawaban pertanyaan saya ini Imam Malik? Tidak berani dia. Artinya kalau Imam Malik sudah diam, artinya dia nggak mau menjawab atau dia nggak punya jawaban, selesai. Begitu. Ya. Dan orang yang bertanya itu menundukkan pandangan matanya.
pandangan apa menundukkan kepalanya. Nah, itu masih kita lihat ya di tengah para ulama kita di masa ini. Iya. Saya pernah suatu hari di kantor Syekh Shalih Al Fauzan, ada sebagian penanya datang. Ya, dia murid Syekh juga, sering hadir di majelis Syekh. Dia berkata, kenapa ya saya dari rumah saya sudah susun pertanyaan dengan bagus, saya sudah tulis. Begitu saya depan Syekh hilang semua pertanyaan saya, katanya. Ya. Maka saya bilang Syekh Shalih Al Fauzan itu seperti yang dikatakan tentang Imam Malik. Maka saya bacakan bait syair itu tadi. Kata dia, benar kamu, katanya. Memang seperti itu. Ya. Jadi memang kadang subhanallah ya, ada sebagian ulama Allah berikan wibawa. Diberi wibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan di biografi Ibnu Lahiyah rahimahullah, beliau itu kalau sudah didengar oleh penduduk kota, Ibnu Lahiyah mau turun gunung, wah itu sudah ribut satu kota. Sudah ribut. Ya. Sudah ribut. Nah, ini Ibnu Lahiyah ini datang ingin memperbaiki apa? Pasti dia dengar sesuatu. Oh, sudah ribut satu kota. Nah, itu wibawa namanya. Wibawa dari para orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya wibawa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang berkumpul pada beliau wibawa, orang yang ingin bertanya, ya, dia nggak bisa bertanya dengan luasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dimaklumi ya, ada Arabi, masya Allah ya, pertanyaan-pertanyaannya, ya sudah bertanya begini, bertanya lagi, ya, sudah bertanya begini, bertanya lagi, ya. Bahkan sebagian Arabi kadang ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung diangkat suaranya, ya Muhammad, diangkat suaranya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan suara yang sepisal dengannya. Ya, dijawab dengan suara yang semisal. Sebab kalau tidak dijawab dengan suara yang semisal, Arabinya ini kena dosa. Karena tidak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari kelembutan Nabi. Beliau nggak ingin orang itu jatuh di dalam apa? Dosa. Arabi umumnya dia orang-orang yang tabiatnya seperti itu. Kadang dia tidak memaksudkan, ya. Kemudian ada kejahilan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersikap terhadap mereka dengan hal yang paling baik dan paling mulianya. Wa man khalatahu ahabba, dan siapa yang bergaul dengan beliau itu pasti akan mencintai beliau. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, yamshi ma'al miskini wal armalati fi hajatin min ghairi ma anafati. Beliau berjalan bersama orang-orang miskin, para armala. Armala ini perempuan-perempuan yang sudah tidak bersuami, tinggal mati oleh suaminya, dan memiliki tanggungan-tanggungan. Ya, memiliki tanggungan-tanggungan. Beliau berjalan bersama mereka dalam keperluan mereka tanpa ada anafah. Menggiri ma anafati. Ya, tidak ada kesombongan dari beliau, rasa tinggi. Jelas ya? Karena itu kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sebagian perempuan tua, lalu meminta Nabi berbicara kepadanya untuk sebuah keperluan. Sebagaimana di kisah yang populer ya, ketika Nabi didatangi oleh seorang perempuan, setelah selesai hajatnya, sudah berbicara, maka Nabi berkata, kamu nanti bisa kembali lagi di waktu lain. Maka perempuan ini berkata, kalau saya kembali dan saya tidak ketemukan engkau, saya datangi siapa? Kata Nabi, datangi Abu Bakar. Datangi Abu Bakar. Baik. Jadi beliau selalu berjalan di dalam khidmat kepada orang miskin. Dimaklumi ya bagaimana khidmat beliau kepada para sahabatnya ahli suffah. Ya. Sampai kaum muhajirin ketika berhijrah ke Madinah, itu sangat diperhatikan oleh Nabi, dipersaudarakan dengan kaum al-Ansar supaya terjamin kondisi para sahabat dari kalangan muhajirin. Yaksifu na'lahu, yakhitu thawbahu, yahlubu syatahu, wa la ya'ibahu, yakhdumu fi mihnati ahlihi kama
yaqta'u bis-sikini lahman quddima. Demikian pula beliau memperbaiki sendalnya, beliau menjahit bajunya, beliau memerah kambingnya, ya. Dan beliau sama sekali tidak pernah mencela. Sama sekali tidak pernah mencela pekerjaan orang. Ya. Yakhdumu fi mihnati ahlihi. Selalu berkhidmat. Beliau berkhidmat untuk pekerjaan keluarganya. Ya, sebenarnya itu bukan pekerjaan beliau, tapi pekerjaan siapa? Keluarga, pekerjaan istri. Tapi beliau membantunya. Beliau membantunya. Seperti beliau memotong daging yang akan dihidangkan menggunakan pisau. Iya. Dan ini ada ya di dalam riwayat Al-Bukhari dari Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu rahimahullah, beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya, apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah? Kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Adalah beliau berada di rumah membantu pekerjaan keluarganya. Fa idza hadaratis shalah kharaj ila shalah. Kalau sudah masuk waktu salat, beliau keluar untuk salat. Iya. Jadi ini perhatikan ya bagaimana beliau membantu pekerjaan keluarganya. Ya, datang di luar riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha penyebutan bahwa Nabi memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, ya. Dan kata Aisyah, dia bekerja di rumahnya seperti salah seorang di antara kalian melakukannya di rumah. Nah, dan di riwayat yang lain, dan ini juga haditsnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Ketika Aisyah ditanya apa yang dilakukan Nabi di rumahnya, kata beliau, kana basyaran minal basyar. Beliau manusia sama dengan manusia yang lain. Iya. Beliau memperbaiki bajunya, memerah kambingnya, dan berkhidmat untuk dirinya sendiri. Kadang dia layani dirinya. Dia layani dirinya. Baik, ini mungkin ibu-ibu akan punya hujah ya untuk bapak. Ya. Nah, ini permasalahan fikih, saya harus dudukkan supaya ada ribut-ribut. Ya. Nanti ibu-ibu bilang ini kepada suaminya, ini kalau mau ikuti petunjuk Nabi, bantu kerjaan saya. Besok ngepel sana. Ini. Akhirnya bapak bilang, wah, itu bukan kerjaan saya, itu kerjaan kamu. Jelas ya? Nah, pertama di pembahasan fikih itu, apakah perempuan dia wajib berkhidmat terkait dengan itu di rumah ya? Itu ada silang pendapat ya di kalangan ahli fikih. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Tapi itu ada hubungannya dengan nafkah memang. Suami memberi nafkah, ya, ada kewajiban memberi nafkah. Itu kan hubungan pernikahan. Dari sudut mentamkin, ya, membiarkan dirinya pada apa yang diperlukan oleh suaminya. Adapun berkhidmat di rumah ya, kalau dikatakan diwajibkan, memang sulit ya mengatakan bahwa itu kewajiban. Iya. Tetapi itu adalah sebuah perkara yang berjalan di tengah hubungan suami istri. Jadi bagi orang yang mewajibkan juga, itu pendapat tidak bisa disalahkan. Pendapat yang tidak bisa disalahkan. Baik. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui bahwa setiap orang itu dia mengurus apa yang merupakan keahliannya masing-masing. Iya. Pekerjaannya masing-masing. Jadi suami yang mencari nafkah, istri yang berkhidmat di rumahnya. Berkhidmat di rumahnya. Karena itu memang datang di dalam kebanyakan riwayat terkait dengan seorang perempuan adalah dia berkhidmat di rumah siapa? Di rumah suaminya. Berkhidmat di rumah suaminya. Iya. Jadi asalnya di dalam hal ini setiap orang pahami posisinya masing-masing. Apa yang merupakan pekerjaannya. Terus yang kedua, jangan banyak menuntut hak kepada orang lain. Ya, jadi kalau suaminya pikirannya kepada istrinya, hak saya, hak saya, hak saya. Istrinya juga
cuma meminta haknya, ini akan selalu ribut nanti. Tapi kalau setiap orang hanya berpikir bagaimana menunaikan kewajibannya, menjadi orang yang terbaik sebagai suami ataupun sebagai istri, maka itu pasti rumah tangganya akan langgeng biidznillah ta'ala, tidak akan banyak masalah. Tapi terkait dengan hak-hak ini yang selalu membuat seorang itu kadang keluar dari batasan. Karena menuntut haknya padahal kadang sudah diberikan dari haknya ya sesuai dengan kadar di dalam syariat. Baik, jadi itu ukurannya di dalam hal ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, yurdifu khalfahu alal khimari ala ikafin ghaira distikbari yamshi bila na'lin wala khuffin ila iyadatil maridi hawlahul mala. Ya. Kemudian Nabi SAW kadang berjalan tanpa memakai sendal, tanpa memakai sepatu. Itu Nabi kadang dari petunjuk beliau berjalan memakai sendal. Dan kadang beliau berjalan tidak pakai sendal, tidak ada alas kaki. Tidak ada alas kaki. Jelas ya? Baik. Kalau ini dia lakukan di rumahnya, ke toko misalnya, dia kadang-kadang berjalan tanpa sendal, itu nggak ada masalah ya, tidak apa-apa. Atau kalau lari-lari pagi dia tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu misalnya, itu biasa ya, wajar. Nah, dia terapkan sunnah di situ. Tapi kalau dia ke masjid, ya, sunnahnya kan kadang nggak pakai sendal, ya. Terus sampai di masjid mana? Kakinya dibersihkan di karpet. Ya, akhirnya kan namanya bikin masalah baru. Jelas ya? Kecuali kalau dia cuci kakinya di bawah, tidak mengganggu orang, itu nggak ada masalah. Baik. Jadi Rasulullah SAW kadang beliau berjalan memakai sendal, kadang tidak memakai sendal. Beliau mengunjungi orang-orang sakit, dan itu di banyak kejadian ya. Dan selalu beliau disertai oleh banyak orang. Ya. Yujalisul faqira. Baik. Dan sebelumnya beliau berirdaf. Irdaf itu yurdifu khalfahu alal khimari. Beliau membonceng orang di belakangnya. Ala ikafin. Kadang di atas barda. Ya. Di atas keledai itu ada tempat duduk. Nah, di situ dia bonceng orang. Tidak bersombong. Nah, itu menunjukkan kerendahan hati. Sampai sebagian ulama ada yang menulis buku khusus judulnya orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas kendaraan. Saking banyaknya beliau membonceng orang. Iya. Kadang beliau membonceng sebagian sahabatnya. Kadang beliau membonceng sebagian keluarganya. Anak-anak muda, anak-anak kecil. Nah, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian kata beliau, yujalisul faqira wal miskina wa yukrimul kirama itya'tuna. Beliau duduk dengan orang fakir, orang miskin, memuliakan orang-orang yang tamu-tamu apabila mereka datang. Laisa muwajihan bi syai'in yakrahu jalisuhu bal birridha yuwajihu. Dan beliau tidak pernah menghadapi orang dengan hal yang tidak mereka sukai. Iya. Tidak menghadapi orang dengan hal yang mereka tidak sukai. Tapi dengan hal yang mereka ridhoi. Nah, ini dari keindahan akhlak Rasulullah SAW. Ya, kalau dia ada orang yang mau datang, dia tahu, dia mungkin tanya ini orang biasanya bagaimana atau apa yang cocoknya untuk dia. Sampai Nabi kalau menegur pun, kadang beliau menegur dengan hal yang paling indah. Coba bayangkan ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu memfitnah Aisyah dengan tuduhan apa? Tujuan keji sekali. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi naik ke atas mimbar. Ketika menegur, beliau berbahasa apa? Ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Ada bagaimana dengan sekelompok kaum yang berucap begini dan begini. Dia tidak berkata ini si Abdullah alaihi la'natullah dan seterusnya, enggak ada. Kalimatnya. Beliau cuma mengatakan bagaimana kedudukan sebagian kaum, dia berucap begini dan begini. Jelas ya? Pernah datang seorang kepada Nabi, di rumahnya Nabi, ketuk pintu. Begitu mendengar suaranya, Nabi berkata, bi'sa akhul asyirah. Sejelek-jelek keluarga adalah orang ini.
Ini didengar oleh Aisyah. Ya begitu dibukain pintu, Nabi bicara dengan pembicara yang paling lembut, bagus kepadanya. Setelah itu orang pulang. Aisyah terheran-heran, ya Rasulullah. Tapi kamu katakan bahwa ini adalah sejelek-jelek orang, sejelek-jelek apa? Keluarga. Begitu dia masuk, kamu bermuka manis kepadanya, lembut kepadanya. Ya. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyihi. Sungguhnya manusia yang paling jelek adalah manusia yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut akan kejelekannya. Jelas ya? Jadi beliau tahu ini orang nggak bagus, tapi begitu datang, beliau hadapi dengan hal yang apa? Hal yang baik. Iya. Hal yang baik. Jadi lebih bagus orang ini tidak dekat dengan Nabi karena dia sudah tahu dirinya tidak baik daripada dia memandang kepada Nabi dengan pandangan yang apa? Pandangan yang buruk. Demikian. Maka ini sebagian dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yamzahu la yaqulu illa haqqa yajlisu fil akli mal ariqa. Beliau yamzah, bercanda, tetapi tidak berucap kecuali yang hak, yang benar. Jelas ya? Ini dari sudut bercandanya. Ya, yang beliau ucapkan adalah hal yang benar. Karena itu beliau pernah bercanda dengan seorang perempuan tua. Beliau katakan tidak masuk surga seorang perempuan tua. Ya, begitu perempuan tua ini sudah sedih, ya Nabi terangkan bahwa di surga itu enggak ada orang tua, semuanya muda. Jelas ya? Jadi itu bercanda tapi benar. Tapi hal yang benar. Ya. Kadang ada anak kecil beliau candai sampai itu dibuat oleh Ali Iraqi satu buku tersendiri mensyarah hadits tersebut. Anak kecil yang bermain burung kecil lalu ditegur oleh Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair, maksudnya si burung kecil, apa yang dikerjakan? Maksudnya burung kecil. Jelas ya? Jadi Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, tetapi beliau tidak berucap kecuali yang hak, kecuali yang benar. Adapun bercanda dengan kedustaan, itu tidak boleh ya. Tidak benar, dusta itu hal yang tidak benar, walaupun hanya sifatnya bercanda, itu tidak dibolehkan. Perkara yang tidak dibolehkan. Jadi sekarang banyak terjadi pada sebagian orang, apalagi kalau kita lihat ya dari jenis kegiatan di masa sekarang. Ya, kalau di masa dahulu itu ada profesi-profesi yang diingatkan oleh para ulama tentang bahayanya. Karena diantaranya seperti itu, sering membawakan hal-hal yang tidak benar, kadang untuk menarik hati orang. Itu dahulu disebut dengan nama Al-Qassas, para tukang kisah. Kerjanya tukang cerita, ceritanya macam-macam memang. Kadang cerita tentang orang yang membuat orang takut, bergerak. Umumnya orang kan kalau diberi cerita dia senang. Jiwanya itu lebih cepat menyambut cerita. Ya. Tapi selalu membawa hal yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hal yang dusta atas nama Nabi SAW. Ya. Baik. Kemudian berkembang di tengah manusia. Ada yang profesinya memang pelawak. Ya, untuk membuat orang tertawa. Dan menjadi musibah, profesi ini dibawa oleh sebagian orang-orang yang berceramah. Ya, dan takalluf sekali, kelihatan. Jelas ya? Sering membuat orang tertawa dengan hal-hal yang dia sengaja. Ya, untuk hal tersebut. Padahal kalau diperiksa itu tidak benar. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu karena senangnya membuat tertawa,
kadang menjatuhkannya ke dalam hal-hal yang besar. Kadang sebagian orang, naudzubillah, karena senangnya membuat tertawa, dia kadang berucap kalimat-kalimat kufur, kadang yang jatuh di dalam dosa dan maksiat. Ya, dan ini semuanya keluar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bercanda, tetapi beliau tidak berucap kecuali yang hak, kecuali yang benar. Ya, karena itu candanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu jadi hadits. Nggak ada ceritanya Rasulullah itu dicatat oleh para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi berkata, oh afwan, itu saya cuma bercanda. Ya, itu nggak ada cerita seperti itu. Jelas ya? Beda dengan sebagian orang, kalau sudah dilihat ucapannya, kamu berucap begini. Oh enggak, kamu ini nggak tahu bahwa saya lagi guyon. Ya, nah, ini kan sudah keluar dari petunjuk. Jelas ya? Karena itu pernah Abdullah bin Amr bin As datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dia dikritik oleh sebagian orang. Katanya kamu mencatat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segala sesuatu, padahal dia juga manusia biasa. Maka Abdullah bin Amr datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan ucapan tersebut. Maka Nabi berkata, tulislah. Karena tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Iya. Jadi itu sudah dijamin oleh Nabi. Tidak ada yang keluar dari mulut beliau, dari lisan beliau kecuali apa? Kecuali kebenaran. Dan beliau disifatkan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau bercanda itu ada di etika para as-salaf. Ya, dari dahulu. Kadang mereka menjawab pertanyaan. Jelas ya? Dia jawab pertanyaan dengan hal-hal yang membuat orang tertawa. Iya. Seperti misalnya ada yang bertanya di kalangan kepada sebagian as-salaf, apakah iblis itu menikah? Iya. Apakah dia punya anak? Ya, kata sebagiannya as-salaf ini nggak tahu kalau dia menikah atau punya anak. Itu adalah acara yang tidak pernah hadiri. Ya. Acara yang tidak pernah apa? Hadiri. Ya memang hakikatnya seperti itu. Dia mau jawab apa? Itu sesuatu yang tidak pernah dia apa? Dia hadiri. Ya. Jadi pada hal-hal yang dijawab lumrah, seorang itu tertawa, tersenyum, itu biasa ya. Itu biasa. Ya. Dalam ilmu. Baik. Tapi kalau sifatnya takalluf, ya akhirnya sekarang berubah. Jadi orang-orang umum itu, Masya Allah ya, kalau mau hadir ceramah, dia lihat dulu ini ustadznya lucu apa enggak. Ya. Akhirnya kasihan ilmu itu. Tidak bisa dibedakan mana orang yang menyandang ilmu dan mana orang yang datang untuk bikin stand komedi. Ya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik. Kita baca sedikit lagi. Kemudian dikatakan di sini, yajlisu fil akli ma'al ariqa ya'ti ila basatinil ikhwani yukrimuhum bidzalikal ityani. Beliau duduk di dalam makan bersama budak-budak. Iya. Jadi ketika beliau makan, ya, itu enggak ada masalah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau duduk bersama budak-budak, bukan orang merdeka, makan sama-sama. Jelas ya? Makan sama-sama. Iya. Ya'ti ila basatinil ikhwan, datang kepada kebun-kebun dari para sahabatnya. Yukrimuhum bidzalikal ityani. Beliau memuliakan mereka dengan kedatangan beliau. Ya, karena dibayangkan ya bagaimana seorang sahabat mengundang Nabi ya ke kebunnya. Nabi datang ke kebunnya. Ya, untuk memuliakan mereka dengan hal tersebut. Ya, betapa senangnya ya orang yang didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang sebagian sahabat, Masya Allah, ya,
seperti Itban bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah jadi imam kaumnya. Begitu sudah tua, matanya mulai rabun, dia kadang nggak bisa ke masjid. Maka beliau mengundang Nabi untuk datang ke rumahnya, supaya Nabi sholat di satu tempat. Kemudian tempat Nabi sholat itu mau dijadikan sebagai tempat sholatnya Itban bin Malik. Nah, itu boleh ya, karena Nabi itu diberi kekhususan sebagaimana yang telah kita terangkan. Ya, tempat sujudnya beliau itu bisa menjadi berkah. Ya. Maka Nabi datang ke rumah Itban untuk hal itu. Beliau datang. Ya, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu memuliakan mereka, mengikat mereka. Ya. Jadi sebenarnya juga ada sudut ya dari, kalau di pembahasan beliau sebagai kepala negara, itu banyak sudut sebenarnya bisa dipahami dari sudut siasa syar'iyah namanya, politik syar'i. Kalau seorang pemimpin itu dia harus merangkul semuanya, dia harus mengikat semuanya, iya, agar supaya orang-orang itu ketika di dalam mengerjakan sebuah kebaikan, mereka punya semangat dengan sendirinya, dengan sendirinya. Dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, "Qila lahu yad'u 'alal kuffari dausin wa ghairihim minal fujjari. Faqala inna ma bu'ithu rahmah wa laysa la'anan nabiyyur rahmah. Bal sa'ala Allahumma fahdi dausan wa'ti bihim fa asbahu ru'usa." Fahdi dausa wa'ti bihim fa asbahu ru'usa. Pernah ada yang berkata kepada Nabi supaya mendoakan orang kafir. Siapa orang kafir yang ingin diminta supaya didoakan, dibinasakan? Yaitu orang Daus, kabilah Daus. Ya, dan selainnya dari orang-orang Fajr. Jadi ada sahabat, sebagian sahabat datang minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mendoakan mereka ini dibinasakan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ini diutus sebagai rahmat. Ya, saya tidak diutus sebagai orang yang melaknat. Dan aku adalah Nabi rahmat, Nabi pembawa rahmat. Yang Nabi lakukan, beliau berdoa, Allahumma ihdi dausa. Ya Allah, berilah hidayah kepada Daus, wa'ti bihim, dan datangkanlah mereka sebagai kaum muslimin. Maka Masya Allah, Allah kabulkan doanya Nabi. Allah kabulkan doa Nabinya. Kabilah Daus masuk Islam. Padahal sebelumnya termasuk musuh yang paling banyak membahayakan umat Islam. Iya. Fasbahu ru'usa, maka mereka pun menjadi para tokoh-tokoh ya di dalam keislaman. Baik. Jadi ini dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan beliau, orang-orang itu mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Nah, itu dari akhlaknya. Kalau ada orang yang misalnya kezalimannya sudah luar biasa, ya, maka beliau tetap doakan hidayah, diberi hidayah. Jelas ya? Karena itu kadang para ulama mendoakannya, semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Atau kalau Allah tidak beri hidayah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita beristirahat darinya. Ya. Jelas ya? Itu semuanya bahasa, tapi tetap ada ditampakkan seorang itu cinta hidayah kepada manusia pun dia. Orang kafir sekalipun. Ya. Ditampakkan bahwa seorang itu cinta hidayah kepadanya. Dan itulah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selesai ya dari pembahasan ini. InsyaAllah masih tersisa sejumlah bait syair. Ini kayaknya kita perlu sesi ketiga ya untuk masalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita sambung nanti di pertemuan yang akan datang. Biidhnillahi ta'ala.